Nama saya Yudi Gejali. Saya lulus sebagai dokter kurang lebih 12 tahun yang lalu, 13 mungkin, 12 tahun, 2009 akhir, dari Ya. Bandung. Kemudian saya tugas daerah, berpraktek, kemudian sempat keliling beberapa daerah dan negara untuk menjadi volunteer dokter. Kemudian saya mulai tertarik untuk menekuni lebih dalam filosofi kedokteran yang sifatnya lebih holistik, yaitu kedokteran oriental gitu. Karena saya terdidik oleh kedokteran barat gitu ya, dan saya memahami uh, uh, pengetahuan-pengetahuan medis gitu. Tapi saya melihat ada aspek yang kedokteran oriental bisa lengkapi, yaitu pemahaman bahwa tubuh manusia dan diri manusia itu tidak hanya tubuh gitu. Bahwa tubuh manusia bukan seperti mesin yang on the deal-nya bisa otak-atik segampang itu gitu. It's not like that, lebih kompleks. Ada faktor emosi, ada faktor energi, ada faktor vitalitas yang terkait sama bagaimana dia hidup, memandang hidup, mengelola emosi gitu. Um, dan of course semua orang pasti mempunyai spiritualitas masing-masing gitu. Jadi ada faktor itu juga gitu. Ya. Nah, saya melihat bahwa akhirnya saya belajar di Beijing, di China, belajar akupuntur, kemudian sempat belajar di Jepang juga untuk mendalami lebih jauh di Tokyo. Kemudian balik ke Indonesia, saya praktek sebagai dokter dan akupunturis, dan akhirnya saya mendalami meditasi karena saya lihat pokoknya rata-rata semua pasien saya pasti saya anjurkan untuk belajar meditasi karena itu membuat mereka dapat bisa lebih baik dalam menjalani proses sakit dan sembuhnya gitu. Oke dok. Nah ini menarik dok. Kebetulan dokter Yudi adalah dokter medis yang latar belakang pendidikannya kedokteran medis barat. Nah saya juga punya dua guru self healing yang juga punya latar belakang guru latar belakang dokter medis barat. Nah Ya, alasan mereka juga sama seperti dokter Yudi. Ketika mereka belajar medis barat dulu, baru beralih ke traditional Chinese medicine karena mereka melihat ada faktor X dalam kesehatan manusia gitu. Kenapa satu pengobatan yang prosedurnya standar bisa direspon berbeda-beda oleh tiap orang? Karena ada ya, faktor X yang tadi yang sangat kompleks yang dokter jelaskan ya dok ya. Nah betul, ini juga betul. terkait dengan self healing dan meditasi yang mau saya tanyain. uh, Mm-mm, Tools self healing itu kan sebetulnya banyak ya dok ya. Nah cuman betul. kalau saya dari pengalaman yang saya rasakan meditasi itu Mm-mm, adalah fondasi. Itu betul nggak dok? betul. Sebenarnya self healing kan sederhananya adalah bagaimana kita memberdayakan diri kita untuk masuk ke dalam kapasitas diri kita. Sebenarnya kita punya kapasitas untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Tentu saja seberapa jauh dan seberapa um, poten kemampuan kita untuk menyembuhkan diri tergantung dari banyak hal. Nah, salah satu yang sangat mempengaruhi proses self healing adalah emosi dan bagaimana seseorang itu mengenali kemampuan tubuhnya, kemampuan emosi mereka, kemampuan diri mereka. Nah, cara untuk mengenali dan cara untuk berinteraksi dengan sehat, dengan emosi dan energi dan lain-lain itu fondasinya adalah meditasi. Gitu. Karena meditasi memampukan kita untuk mengenali diri kita lebih jauh, mengenali tubuh kita, reaksi emosi kita, dan bagaimana mengelolanya dengan baik gitu. Oke, kalau begitu bisa didefinisikan nggak dok? Meditasi itu apa sebetulnya? Meditasi artinya teknik yang dipakai untuk semakin mengenali diri kita sendiri. Itu meditasi. Oh, Jadi begitu ya dok ya. meditasi itu bukan tentang menjadi tenang. Ah, Meditasi itu bukan tentang menjadi tenang. Meditasi itu bukan tentang menjadi sehat. Meditasi itu bukan tentang menjadi sabar, menjadi gak marahan, bukan. Meditasi adalah dalam bahasa aslinya gitu ya. Meditasi sebenarnya kalau kita mau lihat lebih dalam, meditasi itu sederhana kita mengenali diri kita siapa. Dan dalam proses mengenali diri kita siapa itu, kita menggunakan kesadaran kita, kita melihat emosi kita lebih jauh,
Dan untuk bisa mengenali diri kita lebih jauh, kita belajar beberapa teknik untuk menenangkan diri supaya kita bisa melihat lebih jernih. Tapi itu semua hanyalah tools. Goal akhirnya adalah bagaimana kita bisa melihat diri kita lebih baik. Dan dalam kaitannya dengan sakit adalah kenapa saya sakit gitu. Dan apakah penyakit itu saya? Siapa saya yang sakit? Apa hakikat dari saya yang sakit? Apa hakikat dari sakitnya? Gitu. Dan kenapa sebabnya? Dan apa yang harus saya lakukan? Itu semua kita akan pahami saat kita mengenali diri kita gitu. Oke, jadi sangat filosofis sebetulnya dok ya, bukan teknikal yang olah nafas, atur nafas, tapi justru sangat filosofis ya, pengertian dari meditasi itu. Ya, meditasi Oke. itu sangat filosofis gitu ya. Tapi memang efek yang pertama kali orang rasakan adalah mereka menjadi lebih tenang dan lebih jernih gitu. Gitu. Oke, ya baik. Nah ini sudah cukup banyak yang bergabung. Sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan dulu ke teman-teman. Sesi Instagram Live kali ini, insya Allah akan berlangsung 1 jam sampai dengan jam 9. Kita akan coba untuk nggak over dari jam 9, karena bagi pasien-pasien kanker, saya selalu suggest untuk tidur lebih awal. Jangan begadang paling telat jam 10 malam. Jadi kita akan cut di jam 9. So, nanti ada rundown-nya adalah 30 menit. Dokter Yudi akan menjelaskan tentang meditasi dan hal-hal lainnya. Kemudian 10 menit ya dok, kita akan praktek langsung. Latihan meditasinya di bawah bimbingan Dokter Yudi. Nanti 20 menit terakhir akan kita buka pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, baik dok. Nah, sekarang mengenai terminologi meditasi sendiri, itu kadang-kadang pada beberapa orang ada resistensi. Karena Betul. dianggap berkaitan dengan kepercayaan tertentu dan lain-lain gitu. Jadi mereka udah antipati dulu sebelum mau belajar. Itu sebetulnya betul nggak dok? Ada betul dan ada tidaknya. Betulnya adalah memang meditasi secara umum kita harus lihat sejarah bahwa memang meditasi itu banyak awalnya digunakan kembali ke yang tadi saya bilang di awal. Meditasi itu cara orang untuk mengenali diri mereka siapa gitu. Ada yang menganggap itu adalah jalur spiritual gitu. Dan itu memang umum dilakukan di agama apapun. Jadi agama Islam punya caranya sendiri. Ya, kita tahu beberapa tradisi Islam yang meditatif gitu. Kemudian agama Kristen Katolik punya cara sendiri. Nah, cara yang memang sering dipakai dalam agama Timur, contohnya seperti Buddha, Hindu, Taoism, mereka menggunakan cara untuk duduk diam dan hening gitu. Nah, itu yang banyak orang pikir tentang meditasi gitu. Meskipun dulunya sering dipakai dalam rangka agama gitu, tapi teknik meditasi sendiri sebenarnya teknik yang sangat sekuler, scientific. Bahkan sekarang banyak orang yang bermeditasi, bahkan mereka tidak beragama gitu. Kenapa begitu? Karena tidak semua orang punya agama. Tapi semua orang punya emosi, semua orang punya mind, semua orang punya tubuh gitu. Nah, meditasi tidak lain adalah bagaimana kita berinteraksi dengan tubuh kita, berinteraksi dengan emosi kita, berinteraksi dengan who am I, dan seperti itu. Jadi meditasi sangat sekuler sebenarnya. Anda tidak harus memeluk agama apapun, Anda tidak harus melakukan ritual apapun, caranya sangat sekuler gitu. Ya. Ada terminologi yang lebih kekinian sekarang yang lebih lagi populer, itu mindfulness dok. Itu sebetulnya sama nggak dengan meditasi? Mindfulness adalah tahapan pertama dari meditasi. Jadi cara untuk meditasi pertama kali yaitu mindful. Goal dari mindful adalah batin, emosi, dan tubuh menjadi lebih tenang. Nah, sesudah lebih tenang, baru masuk ke tahapan berikutnya, yaitu insight, yaitu pengenalan lebih jauh. Oh, ternyata sakit saya tuh ini. Oh, emosi saya tuh ini. Jadi, setelah kita tenang, barulah kita bisa melihat lebih jernih. Saat kita bisa melihat lebih jernih, maka ada yang disebut sebagai bebasnya seseorang dari penderitaan gitu. Meskipun dia masih punya sakit, meskipun dia masih punya emosi, tapi ada insight, ada kebijaksanaan yang muncul, dan itu seringkali menyembuhkan. Oke, ya dok. Kalau tadi dokter bilang meditasi itu ada cara untuk kita mengenali diri kita sendiri. Itu kan goalsnya ujungnya ya dok ya. Tetapi itu long distance-nya, jarak jauh. Yes. Nah, di perjalanan itu ketika kita melakukannya ada benefit-benefit atau manfaat yang kalau yang saya rasakan sih bahkan
bisa bermanfaat untuk kesehatan, bisa bermanfaat untuk pikiran, emosi, semua aspek gitu di ini kan, dibenahi. Ya. Nah, itu sebetulnya cara kerjanya gimana, Dok? Meditasi bisa sampai mempengaruhi aspek-aspek itu. Jadi yang tadi seperti dibilang Mbak Rahmi, tahapan pertama dari meditasi adalah mindfulness. Ya. Cara untuk melakukan mindfulness itu adalah mengenali kesadaran kita. Karena sekarang selama ini kita itu hidup, tapi sebenarnya kita semua sadar hidup gitu. Kita makan, kita minum, kita sadar dong kita makan minum gitu. Ya. Kita kerja dan lain-lain gitu. Tapi dalam proses kita melakukan hidup ini, seringkali kita sudah tidak lagi in the moment gitu. Kita tidak lagi mengenali kesadaran kita otomatis gitu. Pada saat kita minum, kita mikirin kantor. Kita tidak hadir gitu. Pada saat kita di kantor, kita mikirin istri yang sedang ngambek di rumah mungkin. Kemudian pas di rumah lagi sedang sama istri, kita mikirin yang lain. Jadi hidup tubuh kita dan batin kita itu kayak terpisah gitu loh. Kita tubuh ada di sini tapi kita tidak benar-benar ada di sini. Jadi keterpisahan. Nah, peneliti dan seorang ahli neuroscience, Dr. Richard Davidson, Richard Davidson, dia bilang begini, bahwa tubuh yang hadir tapi batin yang tidak hadir, wandering mind, pikiran yang berkelana, itu membuat tubuh kita sebenarnya tanpa kita sadari stres, gitu. Karena kita tidak istirahat gitu, kita tidak in the moment, kita always on the go, mikirin yang lain, ini itu, jadi sebenarnya capek. Bahkan pada saat kita tidur, kita pikiran kesini, capek gitu, karena tubuhnya berusaha istirahat, tapi pikirannya lagi aktif dan always doing gitu. Nah, ternyata itu sekarang makin banyak yang seperti itu dan makin cepat, Mbak Rahmi. Jadi sekarang dengan banyaknya sosial media, dikit-dikit ting tong WhatsApp, dikit-dikit Instagram notification. Jadi kita always ada distractions. Jadi kita kalau kita boleh bilang masyarakat zaman now mengalami yang disebut sebagai chronic fatigue, ya, capek yang kronis dan meluas gitu. Lebih parah dari pandemi COVID-19. Ada yang namanya pandemi COVID gitu ya. Pandemi pikiran yang capek sebenarnya. Nah, dan itu mempengaruhi kesehatan dengan sangat luar biasa gitu. Tapi memang tidak disadari gitu. Karena kita kecanduan dan kita terbiasa dengan itu sudah. Gitu. Begitu suruh diam sebentar, gelisah. Gitu. Gelisah. Iya. Nah, makanya efek terberat meditasi itu ya, Dok. Untuk diam itu susah banget struggle-nya. Iya, makanya meditasi di awal. Karena kalau kita, jadi salah satu manfaatnya tadi itu Mbak Rami, buat kesehatan, buat ketenangan, tapi memang harus dilatih karena kita sudah sangat sibuk dan sangat aktif gitu. Nah, yang Mbak Rami tadi bilang bahwa pada saat awal-awal kita meditasi kita nggak bisa diam, memang betul bahwa makanya kita mulai dulu dengan singkat-singkat, jangan lama-lama gitu. Oh, durasinya pendek-pendek dulu ya, Dok ya. Ya, guru saya bilang ditambah ya. Ya, guru saya bilang everything is about habit gitu, kebiasaan. Termasuk kebiasaan kita untuk kecanduan kerja, kecanduan cek handphone, kecanduan untuk sibuk dan begadang pun karena kebiasaan. Dan kunci dari kebiasaan adalah pengulangan, repetisi. Maka dalam meditasi juga yang penting sebenarnya bukan durasi seberapa lama Anda duduk. Tapi buat kita yang belajar membangun habit untuk duduk sadar, maka yang penting adalah repetisi. Jadi lebih baik duduk singkat-singkat tapi sering diulang daripada duduk lama tapi jarang diulang gitu. Iya. Dalam live IG ini kita secara spesifik mengangkat topik soal praktek kesadaran itu, kata lainnya meditasi ya, Dok ya. Praktek kesadaran sebagai penawar ketakutan dan kecemasan. Nah, itu bisa dijelaskan gimana, Dok? Ya, jadi gini ya, ini kita mau spesifik buat orang sakit saja atau buat general ketakutan kecemasannya? Akan berbeda ya, Dok, dalam apa ya, Dok? Teknisnya atau apa, Dok, yang akan berbeda? Teknisnya tidak berbeda, tapi pembahasannya mungkin akan berbeda gitu. Tapi secara general dulu aja ya. Secara general dulu ya. Secara general dulu,
emosi apapun, termasuk ketenangan dan ketakutan Ketakutan dan dan kecemasan kecemasan. gitu, ya. Mhm. Eh, Emosi negatif apapun, termasuk kemarahan, ketakutan, kecemasan, kesedihan, panik, Mhm. eh, trauma, fobia dan lain-lain itu adalah emosi yang kita golongkan sebagai emosi negatif. Kenapa kita golongkan sebagai emosi negatif? Karena kita tidak suka feelingnya di Ya, badan kita. ya. Dan emosi itu kita rasakan bukan di pikiran. Emosi itu kita rasakan di badan, di sensasi. Pada saat kita marah, maka ada sensasinya, boom gitu ya. Iya. Mhm. Pada saat kita sedih, ada sensasinya turun, ciut gitu. Pada saat kita panik, ada rasanya ciut gitu. Demikian juga pada saat kita lagi marah, gelisah, ada emosi, ada rasa di badan, dedak, dedak, dedak. Ada ada sesuatu yang kita rasakan di sensasi tubuh kita gitu. Nah, sensasi itu kalau kita rasa nggak nyaman, maka kita sebut emosi negatif gitu. Nah, Mhm. banyak orang yang bereaksi dengan emosi negatif ini dengan cara adalah membenci emosi ini dan ingin segera menghilangkannya gitu. Jadi ada rasa tidak suka, ada hope untuk menghilangkan, dan ada fear kalau seandainya emosi itu kembali muncul gitu. Jadi Mhm. ada emosi di belakang emosi gitu. Contohnya marah, terus di belakang kemarahan ada rasa lagi, saya tidak suka dengan kemarahan ini. Atau ada rasa panik contohnya. Di belakangnya ada emosi yang lain, yaitu saya tidak suka dengan rasa panik ini. Rasa tidak suka itu sendiri emosi. Mhm. Nah, Ya. terus banyak orang yang akhirnya karena dia tidak suka dengan emosinya, dia berusaha tekan atau dia berusaha usir, dia musuhin gitu. Mhm. Akhirnya dia tambah stres, tambah capek karena dia berperang dengan emosi dia. Dan kita tahu bahwa sifat dari emosi ya, kalau kita tekan, kalau kita lawan gitu ya, bukannya malah makin benar, tapi ada dua kemungkinan. Kita malah semakin jadi bulan-bulanan emosi, makin meledak keluar gitu. Ya. Atau kalau kita tahan, lama-lama kita tahan di badan, dia menggerogoti di dalam. Kalau dalam Chinese Ya. medicine disebut sebagai internal patogen. Emosi Mhm. yang kuat atau emosi yang tidak kuat tapi berulang dan lama, Mhm. kalau tidak dikelola dengan baik, tersimpan di dalam. Dia menjadi penyebab penyakit dalam atau yang disebut internal Oke. patogen yang menggerogoti dari dalam gitu. Oke. Nah, meditasi menawarkan cara yang berbeda gitu. Kita jadi untuk mengelola emosi tidak bisa dengan pakai teori pikiran. Karena Mhm. bagian otak yang mengelola pikiran, logika, dan bagian otak yang memproses emosi itu di bagian otak yang berbeda. Mhm. Logika diproses di bagian otak besar bagian luar, korteks. Sedangkan emosi diproses di bagian otak tengah, ya, yang disebut limbic brain gitu. Nah, jadi kita nggak bisa pakai teori nih. Contohnya termasuk teori-teori pikiran positif atau termasuk teori, Ya. mohon maaf, pikiran agama. Kalau cuma sebatas di Mhm. intelektual, contohnya nih, sabar itu baik, sabar itu sehat. Tapi perasaannya kita masih nggak sabar gitu, kita masih marah. Terus kita Mhm. mau paksa dengan teori kita paksa ke dalam. Itu doesn't work. Mungkin akan Mhm. berlangsung, mungkin akan bisa cuma dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, tapi habis itu meledak keluar gitu. So, untuk mengelola emosi, kita perlu menggunakan cara yang langsung direct ke emosi. Nah, salah satunya meditasi. Kita nggak bisa pakai Oke. pikiran yang dipaksa, pikiran positif untuk dipaksa, nggak bisa. Dan juga tidak sehat untuk mengikuti, membiarkan emosi itu terjadi apa adanya gitu. Karena akan toxic buat orang lain kan. Dan juga mungkin nggak bagus buat kita gitu. So, jalan tengahnya adalah mengelolanya dengan meditasi gitu. Hmm. Oke, tadi saya tertarik dokter bercerita bahwa emosi yang ditekan bisa jadi internal patogen. Wah, itu Mm-mm. barangkali menjawab penyebab kanker pada kebanyakan orang ya, Dok? Ini kebetulan kita di Which, grup Berdamai ya, Kanker. ya, saya So, curiga mungkin bisa gitu. dokter Saya jelaskan. saya curiga Oke. gitu, ya. Dan juga autoimun. Ya. Saya melihat banyak Hmm. pasien saya yang autoimun dan kanker, Mhm. hampir semua rata-rata punya chronic negative emotion yang Mhm. tak terkelola dengan baik dan menjadi toxic. Mhm. Iya. Ya, um, saya tadi mau ngomong gini. Dalam teori pengobatan Oriental ya, baik ini Tibet, India, Ayurvedic ya, China, Yes. Jepang, Mhm. gitu. Mereka punya pendapat yang sejalan bahwa mereka bilang gini,
penyebab penyakit di luar, apakah itu virus, apakah itu makanan atau udara atau apapun itu, dia betul ada pengaruhnya ke kesehatan kita. Tapi dia tidak akan membuat kita sakit kalau daya tahan tubuh kita kuat. Dan daya tahan tubuh kita kuat itu tergantung dari yang disebut sebagai apakah kita punya chronic emotions gitu. Yang lebih ekstrem lagi dibilang gini, ilmu kedokteran Tibet ya. Mereka bilang gini, semua penyakit bermula dari penyebab dingin dan penyebab panas. Jadi mereka, ini secara tradisional ya, secara sederhana mereka jelasin gitu. Ada penyebab penyakit dingin dan ada penyebab penyakit panas. Dan memang betul kalau kita lihat ya, kalau dunia kedokteran saat ini melihat penyakit ya, memang kita bisa bagi dua gitu loh. Ada yang namanya penyakitnya sifatnya meradang, panas gitu ya. Jadi bergejolak. Ada juga yang sifatnya jadi lemah, ciut, defisien gitu. Ya kita bisa lihat itu kan. Badannya jadi dingin gitu. Nah, ada dua. Jadi kalau Anda di rumah yang nonton ini, 86 orang yang nonton, Anda sedang sakit. Kita kategorikan. Apakah Anda panas atau dingin gitu. Nah, kedokteran Tibet, mereka sederhana bilang begini. Kalau Anda menderita penyebab penyakit panas, berarti kemungkinan besar emosi yang sering muncul dalam diri Anda adalah I don't like. Okay. Sedangkan kalau Anda ada penyebab penyakit dingin, biasanya yang menyebabkan adalah Anda punya banyak keinginan, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Nah, sekarang Anda lihat, kalau seandainya kita sudah punya sakit dan kemudian ada emosi yang muncul dengan sakit kita, I don't like my cancer, I don't like my autoimmune, itu akan reinforce the pattern justru, ya kan? Tapi juga kita nggak bisa bilang, kita nggak bisa bohongin diri kita. Saya memang nggak suka, terus mau gimana? Nggak suka. Nggak suka gitu. Nah, maka ada caranya gitu. Ya. Okay. Nggak segampang kita bilang ikhlaskan aja, terima aja. Nggak bisa gitu. Itu teori gitu. Tapi hati belum bisa terima gitu. Yes, nah, yes. gitu. Ukuran ketulusan yang jawaban yang benar itu kan di hati ya, Dok. Jadi Betul. kita ngerasa hati kita udah lapang atau itu saya ciriin banget antara yang di pikiran sama yang beneran itu. Ketika hati kita lapang, tenang, nah itu udah dapat. Kalau belum, sebenarnya fake tanda kutip. Iya, mereka berusaha memaksa Iya, lega, memaksa menerima, memaksa ikhlas gitu. Saya pernah punya pasien begini. Saya banyak sih. Jadi pasien tuh sekarang lagi tiduran, terus saya melihat dia tuh kayak not happy at all gitu ya. Terus saya bilang, ibu perasaannya gimana gitu. Terus dia bilang begini, I'm grateful. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya bersyukur dengan keluarga saya. Saya gini. Tapi dia ngucapin itu gitu ya. Tapi dia feeling sad, feeling happy, feeling not happy, feeling disappointed gitu. Terus saya tanya, ibu bilang bersyukur. Apakah ibu merasakan itu? Hatinya gimana? Apakah ibu lega? Apakah ibu memancar apa tidak gitu? Terus dia bilang ini, I'm trying dok, kata dia. I'm trying. Okay. Jadi, nah, motivasinya betul. Memang kita perlu sampai ke lega. Tapi bagaimana supaya lega itu nggak bisa dipaksa untuk seperti itu gitu. Nah, ada tekniknya gitu. Oke, baik dok. Oh ya, karena tadi dokter bilang virus segala macam, kebenaran kan masa pandemi ya dok. Mungkin ada teman-teman juga yang join dan bukan pasien kanker. So, saya ngelihat orang-orang yang kena COVID itu bisa jadi, dugaan saya sih ya, oke dia kena virus, ada penyakit komorbid dan lain-lain, tetapi dia menjadi sangat drop dan memburuk bisa jadi karena dia sangat stres, sangat takut, sangat emosinya itu tadi ya dok, yang bikin dia menjadi sangat drop. Itu bisa juga nggak dok? Betul banget. Contoh langsung ya, contoh langsung adalah keluarga saya sendiri. Jadi saya nggak usah cerita, ini nanti membuka rahasia keluarga, tapi keluarga saya di Kalimantan ada yang kena COVID. Ya, keluarga istri tepatnya, keluarga istri. Ya, nah kena COVID, down banget. Kebetulan dia punya diabetes, kebetulan dia punya masalah di liver, kemudian kebetulan juga limpanya bengkak dan lain-lain gitu. Drop sekali. Dia udah dirawat 3 minggu, PCR-nya masih positif terus, dan dia oxygen saturation-nya makin turun gitu. Nah, sampai suatu saat anak perempuannya datang. Begitu lihat anak perempuannya dirawat sama anak perempuannya berkorban untuk tinggal satu kamar sama ayahnya, menjaga papanya gitu. Dalam hitungan 1 minggu langsung cus naik. Happy. Wow. Ya. Karena ada yang nemenin, ada yang nepukin punggungnya itu, dan supaya saturasi oksigennya naik gitu. Oh my So it means
jadi saya rasa memang faktor emosi ya kita nggak bisa bohong ya bahwa kalau kita down, rasa putus asa, rasa ditinggalkan gitu Ya, ya, kita makin iya, menjadi iya. semakin drop. Terus. Wow, insight yang menarik banget, Dok. Ya, Nah, itu tadi makanya saya berpikir emosi sangat 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 penting untuk kesehatan kita. Cuma masalahnya kalau kita mengandalkan tadi dia si bapak itu bisa menjadi sehat berkat inian dari anaknya gitu kan. So kita sangat hmm, tergantung sama orang lain gitu kan. Nah, betul. yang saya rasakan meditasi itu membuat kita mandiri untuk bisa taking care our body gitu tanpa harus dipuk-puk sama orang gitu. Hmm. Nah, makanya saya sangat happy banget deh. Pokoknya saya happy banget deh bisa dokter sharing teknik ini karena memang akan sangat bermanfaat pasti buat teman-teman yang lain gitu. Ya, Nah, kalau itu uh-uh. apakah meditasi bisa mengobati penyakit jadi dok kesimpulannya? Atau hanya untuk gimana? Di emosi aja atau penyakitnya sendiri bisa disembuhkan? Saya tidak bisa bilang bahwa meditasi pasti menyembuhkan sakit Hmm. karena kompleks ya. Kita nggak bisa bilang. Gitu. Karena kalau semua orang Iya, yang meditasi, semua orang yang meditasi itu sembuh dari sakit, maka hampir dipastikan sangat sedikit orang meditator yang meninggal dunia karena sakit gitu. Buktinya semua orang pasti akan tua, semua orang iya, pasti akan sakit, dan at the end of iya. the day semua orang pasti akan meninggal. Hmm. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa meditasi itu pasti akan membuat kita sembuh. Karena bahkan kalau kita harus dalam perspektif meditasi bahkan ya, dalam perspektif meditasi bahkan Hmm. kesembuhan yang sejati bukan sekedar sembuh dari sakit, artinya gejalanya membaik. Gitu. Kesembuhan sejati adalah saat kita bisa mengenali diri kita sendiri. Ternyata diri kita itu melampaui tubuh kita, melampaui pikiran kita, melampaui emosi kita. Gitu. Karena dan bahkan kesembuhan yang kadang-kadang kesembuhan yang terbaik adalah saat orang itu harus meninggal dunia gitu. Sometimes it's the best remedy when they have to move on to the other stage gitu. Hmm. Wah, berat itu. Ya, Kesembuhan, benih uh, kalau definisi kesembuhannya itu ya dok ya, mengenali enggak diri jadi ya sendiri itu tadi. mengenal diri sendiri karena pembebasan ya ini baik. Pembebasan meditasi akan membebaskan banyak orang dari penderitaan, Hmm. belum tentu menghilangkan sakitnya. Tapi menghilangkan Hmm. identifikasi dia tentang gue sakit, gue merana, gue. Ya, 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 Saat dia ya, ya, meditasi, benar, dia benar, bisa benar, melihat benar, mulai benar, lebih benar, benar. lebih jelas bahwa ini cuma drama dia sendiri gitu. Well, Hmm. ternyata tubuh ini memang akan tua, akan berubah, akan bisa Hmm. bisa sembuh, bisa sakit, bisa sembuh lagi, bisa Hmm. sakit lagi. Dia nggak lagi tidak lagi harus sembuh dan takut kalau dia jatuh sakit lagi gitu. Dia bisa melihat bahwa oh this life is up down, up down, up down. Dan dia mulai lega dengan itu, dia mulai bebas dengan itu, sembuh oke, nggak sembuh oke. Karena dia oke begitu, dia relax. Karena dia relax, daya tahan tubuhnya lebih baik, regenerasi selnya lebih baik, dia akhirnya sembuh secara Ah, fisik. oke. Hmm. Iya. Tapi kalau Anda meditasi maksa Berharap dengan sembuh, agenda jadi gue salah ya dok ya. bersembuh, malah banyak Betul. hope and fear dan malah akhirnya Ah, malah mereinforce. Makanya saya bicara aja Mbak Rami waktu itu kan Mbak Rami mau bikin judul bagaimana menghilangkan iya, ketakutan. ketakutan. Hmm. Saya bilang Mbak Hmm. Rami jangan menghilangkan karena Hmm. pada saat Anda meditasi dengan rasa takut ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama takutnya hilang, yes, berarti itu bebas Hmm. kan. Karena takutnya hilang. Ya. Yang kedua, rasa takutnya memang bisa aja tetap ada di situ. Tapi it's not powerful. Anda dan takut Anda sudah terpisah. Dan itu pun juga bebas gitu. Gitu. Oh iya, oke, ya. Nah, saya juga sempat nonton IG live-nya Dokter Yudi yang bilang sakit dan penderitaan itu dua dua hal yang Hal yang berbeda. berbeda. Sakit itu di tubuh, penderitaan itu di pikiran atau di mana ya dok? Pikiran ya dok. Penderitaan adanya di mind. Ya, batin pikiran kita. Gitu. Iya, Karena kalau sakit itu sama dengan penderitaan, maka semua orang yang makanya kalau kita kedokteran ya kita bilang begini, kalau ada pasien yang bilang,
aduh sakit, ini sakit, Iya, sakit, iya. ini sakit gitu ya. Maka kita harus clarify dulu. Clarify dulu. Bu, sakit ibu dari 0 sampai 10 berapa? Mohon maaf ya ini bu, terus karena pasiennya banyak ibu-ibu. Sorry. Pak deh, Pak. Eh, Pak, sakitnya dari 0 sampai 10 berapa? 2 dok. Kalau 0 paling nggak sakit, 10 paling sakit, berapa sakitnya? 2 lah dok, kadang 3. Tapi 2 dan 3 ya. Heboh Tapi ya. Tapi penderitaan heboh reaksinya. mereka tuh mungkin 100 gitu. Ya. Hmm. Sebaliknya ada yang saya bilang, ibu sakitnya berapa? 8 dok, 10. Tapi dia masih cahaya, masih apa ya? Ada memancar kehidupannya gitu. Kalau kita bilang dalam Chinese medicine itu vitality-nya masih memancar gitu. Daya hidupnya masih keluar gitu. Dia masih jernih, masih jelas, masih apa ya? Masih jernih ya gitu. Tapi dia mengalami sakit yang sangat Mengalami sakit. intens, 8 gitu. Bahkan guru meditasi saya punya papa itu dia dioperasi operasi mata, lupa dikasih obat bius, obat tetes mata pada saat dioperasi. Jadi dokter sudah mulai iris, ayahnya blinking eyes gitu ya. Tapi tenang gitu. So, dalam kondisi itu dia sudah bisa melihat sakit-sakit tapi belum tentu dia harus menderita gara-gara ini gitu. Nah, Iya. itu yang skill yang kita semua menurut saya perlu pelajari. Karena kita suatu saat pasti sakit gitu, pasti mengalami sakit gitu. Betul. Dan tidak hanya mengalami sakit, tapi hidup ini juga kan pasti naik turunnya. Tidak hanya tentang tubuh Iya. kita gitu, tapi ada yang mungkin usahanya turun, Iya. ada yang mungkin mengalami masalah keluarga gitu. Not necessarily harusnya membuat kita menderita gitu. So it's different. Ya. Iya, betul. Nah, ini sebentar lagi kita akan akhiri sesi dari Dokter Yudi untuk langsung ke praktek meditasinya. Yang saya mau tanya, bagaimana secara spesifik mengatasi bukan mengatasi ya, munculnya ketakutan dan kecemasan bagi pasien kanker, dok? Karena kan kanker ini satu penyakit yang ada resiko kekambuhan, kedua dekat banget sama kematian, terus ada penyebaran, segala macam metode pengobatannya pun sangat menyakitkan dan mengerikan, tanda kutip. Nah, itu bagaimana buat bisa handling dengan itu, dok? Baik, kalau untuk pasien kanker tergantung dari stadium berapa. Ya, kalau stadium awal, maka saya menganjurkan mereka untuk belajar meditasi rasa sakit, meditasi emosi, dan meditasi cinta kasih. 3. Tapi kalau dia sudah stadium akhir, maka yang saya anjurkan adalah meditasi rasa sakit dan meditasi kematian. Ya, bagaimana bermeditasi untuk yang kematian itu ya, bagaimana untuk mengizinkan tubuh kita slowly passing gitu. Tapi at the same time karena banyak orang yang menderita karena mereka sangat berjuang melawan sakit dan itu malah tambah menderita gitu. Melawan kematian gitu. Padahal kita tahu bahwa dalam stadium akhir cancer, maka kematian tinggal di ujung jalan gitu. Dan untuk pasien-pasien kanker, keluarganya juga perlu belajar meditasi karena keluargalah yang mensupport pasien gitu. Justru nih, kadang-kadang yang paling penting justru adalah keluarga yang belajar meditasi. Karena apa? Capek loh menghandle pasien kanker itu dan juga menguras emosi kadang, menguras tenaga, biaya gitu. Jadi impact sosial impact ke ekonomi, sosial, emosi sekitarnya pun ada terasa. Jadi kalau kita sebagai keluarga pasien belajar meditasi, kita tenang, kita jernih gitu ya, maka kita bisa mengimpart kedamaian, ketenangan, dan kejernihan juga kepada pasien. Karena untuk pasien kanker stadium akhir dalam pengaruh kemoterapi dan sudah sangat menderita, belum tentu bisa belajar meditasi. Karena mereka belum tentu mereka masih punya kejernihan yang cukup secara intelektual untuk belajar gitu. Dalam tahapan itu keluarga yang perlu belajar. Keluarganya. Paling tidak keluarga jadi bisa mendampingi gitu, dok. Mendampingi dan menjaga agar atmosfer di sekitar pasien itu tenang dan jernih dan damai gitu.
Karena seringkali yang bikin pasien menderita bukan hanya tentang sakitnya loh, keluarganya bertengkar lah, Bener, kemudian bener. keluarganya Betul. malah keluarganya belum Iya, iya, rela. iya, iya. Ada yang Iya. bahkan parahnya, mohon maaf ya, keluarga yang masih yang bertengkar karena rebutan, warisan dan lain-lain gitu. Itu adalah hal yang Iya, iya, sehari-hari yang kita sering hadapi pada pasien kanker gitu. It's so sad, but that's the reality. Hmm. iya. Oke, baik. Ini sudah setengah 9 lewat 5. Kalau gitu teman-teman kita akan masuk di sesi langsung praktek meditasi selama 10 menit ya dok. Nanti Ya, sesudahnya akan bolehkah ada saya dibuka. minta Oke, sesi tanya jawab? gimana dok? Saya mau toilet break sebentar. Bolehkah Silakan dok. teman-teman boleh kisi pertanyaan dulu di bawah. Iya, Sesudah saya balik iya, dari toilet, saya give me three iya. until 5 minutes, 3 menit lah Oke dok. ya. Nanti saya Oke, akan balik, oke kita dok. akan masuk meditasi dan kita akan jawab pertanyaan yang sudah terkumpul. Is this okay? Iya, Sebentar iya, ya. oke dok. Ya. Oke, teman-teman yang mau bertanya, silakan menuliskan di kolom komentar atau di question box. Beberapa hari sebelumnya saya banyak mendapatkan DM yang menanyakan soal penyakitnya. Banyak ada juga barusan yang menanyakan soal gimana mengatasi ketakutan atas apa tindakan kemo karena saya akan kemo bla bla bla. Saya langsung balas bahwa ini kebetulan malam ini kita punya sesi yang pas banget untuk bukan meredakan, penawar ketakutan dan kecemasan. Mudah-mudahan nanti langsung bisa praktek. Jadi cara meditasi ini adalah tools untuk bisa merilis segala macam emosi-emosi ya. Nah, jadi silahkan yang mau bertanya bisa menuliskannya di kolom komentar. Nanti sehabis kita melakukan sesi meditasi 10 menit, kita akan jawab Q&A. So, ini pertanyaannya. Saya lihat dulu. Oke, berarti ada di bawah semua, sudah terkumpul di bawah ya. Boleh juga di question box supaya nggak ketimpa sama komen-komen yang lain. Oke. Nah, buat teman-teman sih, makasih ada dulu saya melakukan self healing tuh udah dari, oke, dokter udah kembali, kita langsung mulai aja dok. Halo. Halo, iya dok. Siap dok. Saya akan pandu ya. Ya. Ya, teman-teman yang di rumah, mungkin boleh stop dulu chattingnya. Kita akan coba latihan bersama. Apapun aktivitas Anda di luar, mungkin yang sambil dengerin sambil kerjanya ditaruh dulu. Ya, take your time, 10 menit aja untuk kita berlatih bersama. Ya, Anda boleh pejamkan mata, kemudian pelan-pelan tegakkan tulang belakang, jangan bungkuk. Kalau bisa, duduk dengan stabil, kedua kaki menjejak ke lantai jika di kursi. Atau jika Anda duduk di lantai, Anda boleh menyilangkan kaki senyamannya saja. Sekarang, dalam posisi mata terpejam, tubuh yang duduk, izinkan diri Anda untuk sekedar beristirahat saja. Tidak perlu melakukan apapun. Bahkan tidak perlu berusaha meditasi. Rileks saja. Dan dalam keadaan diam seperti ini, ada kesadaran yang tahu Anda sedang duduk diam. Kesadaran tahu tubuh Anda sedang duduk.
sedang bernafas. Kesadaran juga tahu ada banyak sensasi di tubuh Anda, mungkin ketegangan, atau mungkin sensasi-sensasi yang lain, biarkan saja. Apapun yang terjadi di tubuh Anda, izinkan terjadi, sadari saja. Biarkan nafas terjadi secara sendirinya, tidak perlu dipaksa. Jika ada banyak pikiran, imajinasi, juga tidak perlu diusir, tidak perlu diblok. Izinkan datang pergi, is okay. Selama Anda tidak lupa dengan kesadaran Anda. Everything is okay. Sekarang, jika ada rasa sakit di badan Anda, atau ada rasa tidak nyaman, apapun penyakit Anda jika ada, sensasi yang Anda selama ini tidak suka, yang Anda musuhi, jika sekarang muncul, izinkan muncul. Anda hanya menyadari saja sensasi tubuh itu. Tidak perlu diblok, tidak perlu dilawan, sadari aja. Atau mungkin Anda punya emosi tertentu, takut mungkin, marah mungkin, atau cemas mungkin. Emosi itu Anda rasakan juga ada di badan Anda. Again, jangan dilawan. Tidak perlu diblok juga. Izinkan hadir sebagai sensasi di badan dan sadari saja.
Kesadaran bagaikan ruang angkasa dan sensasi, emosi, pikiran, apapun itu datang dan pergi seperti awan. Biarkan datang, biarkan pergi. It's okay. Mungkin sekarang Anda merasa tenang, itu cuma pengalaman, sadari saja pengalaman itu. Atau mungkin ada yang gelisah, it's okay, itu juga hanya pengalaman, sadari saja. Apapun pengalaman Anda, apapun sensasi sakit atau tidak nyaman atau apapun yang Anda alami, tidak mengubah kesadaran Anda. Kesadaran tetap hadir apa adanya. Sekarang, kita akan melakukan sedikit aspirasi. Mungkin Anda sedang ada sakit saat ini, atau Anda punya masalah sendiri, apapun masalah Anda, sakit Anda. Selama ini kita selalu merasa kita korban, atau kita terkena musibah. Sekarang kita ubah attitude berpikir kita. Di seluruh dunia ini, banyak lagi orang yang sakit, banyak lagi orang yang kena masalah seperti Anda. Sekarang biarlah kita kayak melakukan sebuah aspirasi. Biarlah sakit saya membebaskan banyak orang lain dari masalah yang sama. Kalau saya kena kanker, sekarang saya niatkan, biarlah kanker yang saya derita atau penyakit apapun yang Anda derita membebaskan orang-orang lain yang sedang terkena sakit yang sama. Biarlah penyakit saya atau masalah saya menjadi perwakilan untuk semua masalah orang lain yang sama, dan biarlah mereka bisa bebas dari masalah ini. Pelan-pelan kembali ke nafas Anda. Kembali menyadari keseluruhan tubuh Anda. Pelan-pelan mata dibuka. Tetap terkonek sama kesadaran Anda. Sadar sedang duduk. Connect lagi dengan ruangan di sekitar Anda. Sadar Anda sedang ada di ruangan ini.
sadar ada suara, ada benda yang terlihat. Oke, selesai. Oke, thank you. Wah, rasanya relax banget. Ini Hmm, udah banyak pertanyaan, Dok. ya. Eh, saya juga mau komen juga teman-teman yang tadi menjalankan praktek meditasi. Kalau ada yang mau komen sensasinya seperti apa, juga boleh silakan tulis di kolom komentar. Hmm, Nah, ya. ini kita akan mulai pertanyaan-pertanyaan ya, Dok. Ini pertanyaannya kayaknya juga variatif, nggak hanya tentang kanker. Kita mulai dari yang Hmm. pertama. Oke, apakah kalau mau belajar meditasi perlu dipandu atau dibimbing, Dok, di luar self practice? Harus harus belajar dengan Hmm. baik. Eh, Hmm. Anda dalam meditasi ada yang namanya instruksi kunci atau key instructions. Contohnya, kalau dengan meditasi emosi, apa yang harus dilakukan? Ada poin-poinnya. Hmm. Atau kalau Anda sedang meditasi tentang, kalau Anda lagi sakit, ada poin-poinnya apa yang harus dilakukan. Karena kalau tidak dipandu, Anda tidak tahu. Tidak selamanya meditasi harus dipandu. Justru baiknya Anda bisa sendiri. Tapi Anda perlu belajar key instructionnya. Karena otherwise, Anda jadi kayak duduk diam tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Ah, Gitu. Jadi Anda oke. perlu belajar dengan sistematis dengan baik dan dengan lengkap gitu. Karena meditasi juga ada kayak pitfallnya dalam artian kalau ngelakuin teknik ini terus pengalamannya begini apa yang harus dilakukan. Kalau melakukan Hmm. ini terus pengalamannya jadi begitu apa yang harus dilakukan. Dan perlu dievaluasi apakah teknik saya benar, terus apakah attitude saya dan hasil meditasi saya seperti apa itu harus dievaluasi gitu. Oke. Karena Tapi kita apakah Mhm. karena itu seperti Ya, perjalanan silakan. ya, semakin mengenali. Jadi Hmm. kadang-kadang ego Ya, kita itu, self kita itu sangat pintar gitu. Kita bisa bersembunyi dalam banyak hal gitu dan ya, kadang-kadang ya, dibutuhkan benar. teknik tertentu gitu. Oke, oke. Untuk bisa menggalinya itu ya. Iya. What's behind it, yes. Tapi Mm-mm. bisa nggak, Dok? Misalnya simple, cara yang simple aja kan ada tuh teknik meditasi yang menyadari nafas. Cuma 5 Betul. menit duduk tenang, pungguk tegak, memperhatikan nafas masuk dan keluar. Apakah itu udah masuk meditasi juga, Dok? Seperti Iya, itu, jadi dengan teknik seperti jadi itu. teknik yang paling gampang adalah seperti itu. Jadi simple Ya, mindfulness, duduk. Yang penting dalam simple meditasi, mindfulness. dalam Mhm. dalam meditasi, kalau Anda masih pemula, maka Anda perlu tahu bahwa mind kita itu, batin pikiran, sangat tergantung Hmm. sama kondisi tubuh fisik. Contohnya Oh, kalau tubuhnya oke. bergerak-gerak, tapi pikirannya pasti bergerak-gerak, Hmm. gitu. Ya. Kalau seandainya tubuhnya diam, maka batin juga cenderung untuk lebih diam, gitu. Jadi yang Oke. paling penting bukan teknik yang lain-lain dulu, tapi belajar duduk dengan baik, yaitu tulang belakangnya harus tegak, tegak Hmm. tapi tidak tegang. Jadi bukan gitu ya, tegak Mhm. seperti Ya. jadi kayak ada tali tarik set gini. Kemudian rilekskan tubuhnya yang lain. Jadi tulang belakang Hmm. tegak, rilekskan anggota tubuh. Ya, Hmm. kalau nggak bisa rileks, nggak usah dipaksa rileks, izinkan aja, nggak apa-apa. Kemudian bawa pikirannya ke sini, boleh ke nafas, boleh langsung kayak saya tadi, langsung mengenali kesadaran yang tahu aja, gitu, Ah, kayak gitu. Itu menggunakan cara yang lima paling panca simpel. indera boleh juga ya, Dok ya? Ya, Boleh, ya, boleh. yes. Iya. Nanti juga sesi panduan tadi yang meditasi akan saya crop, jadi teman-teman bisa langsung lihat dan saya post juga. Jadi mereka bisa melatih dengan yang tadi dokter pandu, bisa dilatih mandiri kan selanjutnya, Dok, dengan nonton video gitu misalnya. Iya, ya boleh Bisa, aja Dok. sih. Cuma tadi kan meditasinya Hmm, singkat ya, jadi kita nggak bisa. oke. Saya juga belum sharing tekniknya seperti apa. Jadi tadi saya Oh, oke. nuntun aja agar semuanya bisa ngikutin Hmm. gitu. Cuma mungkin next time perlu belajar lebih sistematis gitu. Oh, oke. Kalau gitu mungkin disarankan aja kalau yang mau belajar dengan benar meditasinya di bawah bimbingan, bisa follow Instagramnya Dokter Yudi. Di situ tiap hari Selasa ya, Dok, ada kelas meditasi. Selasa Selasa malam jam 7 kita ada meditasi bersama gitu. Eh tapi eh apa ya? Tidak hanya saya kan, ada banyak orang yang sharing tentang meditasi. Mhm. Bisa ikut salah satu. Iya, iya, betul. Hmm. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Nadia Arvina. Oke. Mbak Nadia Arvina juga mengalami lupus dan dengan menerimanya saja malah menjadi lebih baik kondisinya. Hmm.
Kemudian ada pertanyaan lagi Tapi dari kalau Mbak Purwadi. tapi kalau belum bisa nerima, jangan memaksa Dipaksa. nerima ya. Kalau Iya. ada perasaan nggak terima, nggak suka dengan sakitnya, diperhatikan kayak Hmm. tadi. Sadari Iya. rasa nggak suka, nggak bisa terima. Jangan dipaksa. Jadi pada saat Anda menyadari saja rasa nggak suka, nggak terima ini, dia lama-lama dia akan berubah, gitu. Dia akan terlihat wujud aslinya gitu, ya. Eh, dan tadi saya mau bilang bahwa emosi itu selalu berubah ya. Jadi kesadaran kan kayak tadi saya bilang, kesadaran itu kayak ruang Luas. angkasa Iya. gitu. Ruang. Awan selalu berubah, kadang badai, kadang jernih, kadang pelangi, kadang hujan, kadang nggak bisa terima, kadang terima. Ya, itu semua akan berubah-ubah. Kadang terima, hari ini terima, besok nggak terima, hari terima nggak terima. Tapi kesadaran nggak berubah. Jadi stay di kesadaran, jangan stay di rasanya. Karena rasa akan selalu berubah dan Anda akan capek kalau ngikutin rasa. Stay di kesadaran yang tak terpengaruh dan tidak berubah dengan apapun yang terjadi di dalamnya gitu. Dan itu dilakukan dalam meditasi gitu, Dok. Stay di kesadaran itu dilakukan dalam meditasi. Kalau Anda baru pemula, maka Anda akan bisa lebih connect sama kesadaran saat Anda duduk diam. Tapi kalau sudah biasa, maka bisa sambil masak, sambil nonton film drama Korea, nangis-nangis pun bisa connect sama kesadaran gitu. Oh, oke. Asik juga ya. Iya. Ada pertanyaan dari Mbak Purwadiati. Meditasi dikatakan berhasil itu seperti gimana ya, Dok? Maklum praktis sendiri jadi nggak bisa, nggak tahu katanya. Intinya gini, jangan mengevaluasi meditasi dari pengalaman tenang apa nggak tenang. Esensi dari meditasi adalah sadar. Itu esensinya. Ya, dan kesadaran ini bebas dari rasa tenang dan tidak tenang, bebas dari sakit apa tidak sakit, bebas dari masih ada rasa panik atau tidak panik. Dia ada di situ, dia ada. Pengalaman selalu berubah. Jadi jangan mengevaluasi sukses apa tidaknya dari pengalaman. Tapi apakah Anda sadar apa tidak? Itu aja. Gitu. Kalau Anda sadar, dan Anda dalam kesadaran ini, Anda tahu pengalaman suka, tidak suka, cemas, ngantuk, apapun yang terjadi, selama Anda tidak lepas dari kesadaran, maka itu berhasil. Itu oke. Ya, dan kalau Anda terus lakukan, maka slowly, Anda akan mengalami banyak perubahan hidup gitu. Banyak sekali perubahan hidup. Gitu. Kesadaran itu terminologi yang agak apa sih kesadaran gitu, Dok? Mungkin kalau lebih di grounded kan itu kayak mengamati aja ya, melihat, mengamati as it is gitu ya, Dok. Kesadaran itu artinya tahu. Know. Tahu. Kayak sekarang nih, Mbak Rahmi lihat saya kan? Mbak Rahmi ada di sini, tahu apa yang terjadi kan? Ya. Yang di rumah juga tahu apa yang terjadi. Selama ini kita sadar, tapi kita tidak mengenali kesadaran ini gitu. Guru meditasi saya pernah bilang gini, orang tidak mungkin dapat beroperasi tanpa kesadaran, nggak mungkin. Tapi tidak semua orang yang menggunakan kesadaran kenal sama kesadarannya. Itu big difference. Karena kalau kita mengenali kesadaran ini, itu kayak di background ya. Kayak kesadaran itu kayak background. No, gitu. Selama ini kita tidak di sini. Kita adanya dalam pertikaian, drama, sakit nggak sakit, kecewa nggak kecewa dalam apa yang terjadi. Tapi kita tidak di backgroundnya. Kalau kita stay in the background, maka kita mengalami pembebasan sebenarnya. Meskipun kita masih sakit, tubuhnya. Gitu. Meskipun masih sakit, tapi kita tidak lagi suffer, karena kita di sini gitu. Susah nggak ya dijelasin? Itu harus dialami sih. Ya, harus dialami itu. Nggak bisa dijelaskan. Iya, Mbak Rami, nangkep nggak sih apa yang saya maksud? Nangkep. Iya. Cuman saya berusaha untuk menginikan bahasanya supaya lebih dipahami gitu, kesadaran-kesadaran itu apa gitu. Tapi betul, meditasi itu perjalanan saya jangan pakai pikiran. Saya belajar self healing tuh udah dari 2017, berarti 4 tahun. Dan awal-awalnya tuh ini apa sih gitu. Metodenya sangat absurd. Saya karena logika minded. Tapi guru saya bilang, emang aneh sih ya kelihatannya, tapi terima aja. Nah, dia selalu bilang gitu, terima aja. Jadi jangan diresist. Nah, itu prosesnya berjalan sampai bertahun-tahun gitu. Emang panjang perjalanan, it's a journey. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Mokali, bagaimana kalau yang stadium lanjut metastasis, Dok? Ya, pertanyaannya apa, sorry? Bagaimana kalau yang stadium lanjut metastasis, Dok? Tekniknya sama. Itu. Bagaimana apanya? Maksudnya meditasinya. Iya, bagaimana? Apa yang muncul dilakukan saja. Cuma gini, buat yang sudah metastasis,
maka tidak semua kanker yang metastasis itu tidak bisa diobati ya. Masih bisa remission kok. Tapi tergantung dari kondisi dan tergantung dari jenisnya. Tapi saran saya memang belajar untuk eh, tidak lagi melekat sama badan gitu. Karena badan ini at the end of the day, cepat atau lambat, Bu, kita akan menghadapi yang namanya kematian juga gitu. Mungkin saja kita ngobrol nih sekarang di sini ya. Mungkin ibu berpikir ibu metastasis dan ibu dalam jambang kematian gitu. Tapi belum tentu. Karena bisa saja saya duluan mati gitu. Saya nggak tahu apa yang terjadi dari satu jam dari sekarang. We don't know, right? Gitu. So kita perlu membiasakan diri untuk selalu merenungkan tentang kematian. Dalam tradisi meditasi yang salah satu yang tertinggi adalah meditasi kematian. Kenapa? Karena kemelekatan kita kan sebenarnya adalah, coba kalau kita berpikir kita akan mati sebentar lagi, maka banyak hal yang selama ini kita kejar itu udah nggak relevan gitu. Iya, betul. Jadi kita perlu merenungkan kematian dengan sehat. Contohnya saya makan, well thank you, wow makanannya enak banget ya. Belum tentu kita bisa nikmatin lagi. So we enjoy that moment. Gitu. Justru bisa lebih hidup. Oke dok, pertanyaan selanjutnya dari Aziza, apakah kanker itu sakitnya sudah lama dok? Kenapa kalau ketahuan kanker tiba-tiba? Nggak juga, tapi kanker stadium awal memang nggak ada gejala ya. Iya. Ya, jadi seringkali orang Indonesia jarang yang check up kalau seandainya nggak ada gejala gitu. Bahwa nggak ada gejala belum tentu sehat loh ya. Itu harus dijelaskan. Jadi time to time please do check up dan lihat. Gitu. Melakukan check up tapi dengan batin yang rileks dan dengan rileks ya. Dalam artian bukan check up untuk cemas, aduh ada apa nih. Terus obsesif check up terus tiap 3 bulan karena dia takut akan apa yang terjadi gitu. Ada juga yang begitu. Oke. Selanjutnya dari Mbak Liza Boma, apakah meditasi itu berarti ikhlas, menerima segala cobaan dalam hidup? Ikhlas dalam pengertian yang sebenarnya. Karena banyak orang yang punya konsep ikhlas tapi teoritis. Actually dengan hanya sadar saja, sadar itu kan menerima apapun. Kesadaran itu seperti ruang. Menerima apa adanya. Tidak ada yang terjadi di luar ruangan. Semuanya terjadi dalam ruang, jadi dalam space. Tanpa space, maka tidak ada yang manifested in the space. Tanpa ada angkasa, maka nggak mungkin ada awan. Awan ada karena ada angkasa yang mewadahinya. Nah, kesadaran tuh kayak gitu. Kesadaran tuh kita stay dan tidak bereaksi, suka, tidak suka dengan apapun yang muncul. Apapun yang muncul kita amati, sadar, oh ada ini, dia lewat. Dia tidak permanen, dia akan muncul, ada marah, lewat. Takut muncul, lewat. Nah, itu ada ikhlas dalam pengertian yang sebenarnya. Anda sudah ikhlas di situ, karena Anda sadar, dan Anda tidak berusaha. Hilang. Oke. Baik, dari Mbak Davina, kalau sudah dalam proses latihan meditasi secara rutin, tapi pikiran dan hati dan tubuh masih tidak koheren, itu kenapa dok? Masih tidak koherennya apa tuh maksudnya? Jangan berpikir pertanyaannya. Jangan berpikir meditasi itu, jangan berpikir meditasi menghilangkan pikiran, no. Justru pada saat Anda meditasi, Anda akan melihat semakin banyak pikiran Anda. Bukan berarti Anda salah. Karena pada saat Anda, karena gini loh, selama ini Anda juga banyak pikiran, Anda cuma nggak sadar aja. Begitu Anda stay di kesadaran, maka Anda ada kejernihan di situ, Anda bisa melihat, ya ampun, ya ternyata pikiranku dari yang paling negatif sampai paling positif ada. Gitu. Dan itu tanda yang bagus, bukan tanda yang salah. So, ini misconception tentang meditasi. Mengosongkan pikiran. No, kamu tidak bisa mengosongkan pikiran. Atau hening dalam pengertian meditasi bukan berarti tanpa pikiran. Hening itu adalah sadar, tapi tidak terpengaruh, tidak terseret. Gitu. Itu keheningan. Ya, dalam meditasi. Bagaimana kalau lingkungan keluarga tidak mendukung menciptakan emosi yang positif? Ini menarik. Kebahagiaan Anda adalah tanggung jawab Anda. The liberation, pembebasan dari penderitaan, bukan karena orang. Kebahagiaan itu ada di dalam. Penderitaan juga ada di dalam. Ya, bukan dari luar. Ada satu quote yang menarik dari guru meditasi. Kalau Anda bawa barang yang berbau busuk di kantung Anda, maka kemanapun Anda pergi pasti busuk gitu, baunya. Jangan salahin tempatnya, karena Anda bawa itu sendiri gitu.
Oh, Kalau Anda punya trouble-nya barang di kita busuk, berarti. iya, problemnya di pikiran kita, di persepsi kita. Ah, So, oke. suffering itu created by our own mind. Tapi karena Hmm, kita sendiri yang create suffering kita, maka kita juga yang bisa unroll, kita bebasin gitu. Itu yang namanya self healing kan. hmm, Self healing itu gitu. Kita tidak lagi menggantungkan diri sama orang bahwa gara-gara lu gua sakit, gara-gara lu gua hmm, gini. Enggak. hmm. So everything is in us gitu. Everything is in us. Yes. Hmm. Selanjutnya dok, dari M. Haningrum, bagaimana cara menghilangkan rasa marah sama teman sekantor karena terlalu menyakiti, sedangkan setiap hari ketemu satu tim. Ini di luar luar kanker. Ya, yang pertama, kalau Anda belum pernah belajar meditasi dan Anda masih pemula, maka pikirkan untuk menjauhi situasi yang tidak enak itu. Hmm, Karena Anda masih belum berlatih kan. oke. Anda masih perlu cari kondisi yang lebih favorable untuk sehat mental Anda gitu. Oke. Tapi kalau Anda sudah belajar meditasi, Anda tahu tekniknya, maka please, begitu Anda kemarahan muncul, aplikasikan meditasi. Bagaimana cara mengaplikasikan meditasi pada emosi marah? Kurang lebih tadi saya udah jelasin, tapi detailnya nanti mungkin kapan-kapan bisa dijelasin lagi. Tapi intinya adalah kalau ada marah, sadari aja rasanya di badan kita. Tanpa berusaha ngeblok, tanpa berusaha menganalisis, tanpa berusaha Ah, untuk hanyut juga. Jadi sadar aja. Lama-kelamaan Anda akan melihat bahwa kemarahan itu ternyata menarik gitu. It's actually um, manifestasi dari kebijaksanaan dan cinta kasih Anda sebenarnya, kemarahan itu. Dan pada saat itu terjadi, maka Anda sembuh sebenarnya. iya dok. Ini ada beberapa, masih cukup banyak pertanyaan. Dokter ada waktu sampai jam berapa dok? How about 5 minutes from now? Five. Oke. Kalau Ya, gitu ini saya akan bacakan satu yang mewakili dari sensasi meditasinya. Sesudahnya ingin nangis, ada yang keliengan, ada yang berkeringat, itu wajar apa enggak dok? Ada yang senyum, wajar, happy dan lain-lain. wajar ya. Nah, ini menarik ya. Untuk Anda yang baru pemula meditasi, maka ada 10% yang mungkin akan mengalami kayak tadi. Rasa Hmm, goyang, ya. atau Anda merasakan ada yang bicara, ada yang imajinasi, ada yang muncul, ada yang apa. Itu semua adalah perubahan energi dalam tubuh Anda. Artinya tubuhnya sedang nggak sehat, Anda perlu belajar, Anda perlu olahraga lebih sering gitu. Kadang-kadang Ah, ada emosi yang muncul, yang kayak mau meledak hmm, gitu. Itu pun hanyalah perubahan energi saja. Hanya terjadi pada 10%. 90% mereka tidak terlalu mengalami yang begitu. Kalau Anda adalah 10% yang tadi, maka Anda harus olahraga. Satu. Kedua, ah. meditasinya kalau bisa buka mata. Yang Hmm, ketiga, kalau Anda mengalami sensasi-sensasi itu, sadari aja bahwa itu hanyalah kayak pengalaman biasa, tidak ada yang spesial. hmm, Itu kayak TV 3D aja, 3D. Ya, Anda perhatiin aja. Oh, ada pengalaman rasa mau hmm. goyang, ada rasa mau nangis, sadari aja. It's okay. Sebaiknya buka mata atau tutup mata meditasi itu dok dilakukan. Untuk pemula tutup mata, tapi next-nya kalau Anda mau belajar lebih lanjut dan lebih serius, maka perlu buka mata. Dan kalau Anda mau mengaplikasikan meditasi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya nih, nonton drama Korea sambil meditasi, atau Hmm. meeting berdebat tapi Wow, sambil meditasi bisa. bisa. Is in daily life, ya, gitu. Oh, Jadi oke. meditasi itu bukan sesuatu yang Anda harus duduk diam Duduk diam, tenang. kayak Mhm. terpisah gitu. No, no. Hmm, Meditasi itu perlu menjelma dalam keseharian. kehidupan seharian Karena kita malah ya. karena justru dalam kehidupan sehari-hari kita punya problem, kita punya Bet- emosi. yes, yes. Mhm. Di rumah Ya, sakit saat kita harus kemo, saat kita harus cuci darah, disitulah Anda perlu justru aplikasikan peran meditasi. penting meditasi. Iya. Iya, tapi memang mengakarnya harus latihan duduk, latihan Hmm, latihan formal. Kalau Anda hmm. sudah ada gain stability, Anda perlu bawa itu keluar. Aplikasikan meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana nggak mungkin Anda kehidupan sehari tutup mata kan? Anda Iya. perlu buka mata gitu. Oh, Ya, oke. gitu. Jadi ini sebenarnya aplikasinya justru untuk dipakai di kehidupan sehari-hari ya dok. Tapi Saat kita mau mulai dari yang saat simple. saat mau diambil Duduk. darah, pas mau diambil darah Anda perhatikan. Ah, Sadari emosi yang iya. muncul. Sakitnya, oh perhatiin Ah, sakitnya. ah, Perhatiin. oke. Of course, untuk pemula pasti hanyut. Ah, gitu kan. Tapi kalau Anda udah mulai latihan, Anda tahu rasanya sadar seperti apa, maka please Hmm. lakukan di lab di rumah sakit pada saat Anda lagi harus diobati, pada saat Anda lagi nggak enak.
gitu. Terapkan justru. Oke dokter, terima kasih banyak. Ini sudah lewat dari jam 9. Terima kasih banyak. Kita akan akhiri. Sebelumnya mungkin dokter ada yang mau disampaikan? Hmm. Please coba meditasi, latihan, open mind, dan mungkin kalau Anda mau berdoa, berdoalah seperti ini juga. Semoga sakit saya menjadi penyebab banyak orang lain bebas dari sakitnya. Ini akan merubah. Nah itu sebetulnya saya juga tadi pas denger itu loh, kok lucu ya, ini doanya unik gitu. Itu maksudnya untuk apa dok? Itu doa itu dari kerajaan Sriwijaya actually, dari guru besar kerajaan Sriwijaya dulu. Dari Sumatera. Itu adalah itu bermula dari Sumatera tuh. Itu menarik. Itu namanya meditasi cinta kasih, namanya Tonglen. Selama ini kan kita mereject sakit kita. Kita mereject dengan tidak sehat gitu. Dan kita maksa untuk ikhlas, nggak bisa kan? Sulit kan? Bagaimana mendamaikan ini? Kita mendamaikan dengan cara, oke, sekarang saya terima sakit saya. Sekarang saya sakit mah. Saya sakit autoimun, saya kanker. Oke. Toh kita udah dapat anyway, ya kan? Nggak ada gunanya ngelawan itu. Anda sudah dapat kok. Tapi Anda bisa mengubah cara Anda memandang sakit. Jadi namanya dalam tradisi itu jalan kesatria dalam kesakitan gitu. Yaitu biarlah sakit saya ini saya terima, oke, saya sakit. Saya toh sudah sakit kan. Ini bukan kita sembuh, kita sehat terus kita minta sakit supaya orang lain sembuh. Enggak, kita udah sakit. Daripada kita stres, sedih, kecewa, marah, kesel karena kita sakit, sekarang kita terubah. Oke, saya udah sakit, tapi di luar ini banyak lagi yang sakit, bahkan mungkin lebih parah gitu. Nah, Anda sekarang bersyafaatnya dengan cara begitu. Saya sakit, oke. Biarlah saya sakit, saya terima sakit ini, saya jalani pengobatannya, tapi biarlah saya dan sakit saya ini menjadi sebab orang lain di luar sana yang mungkin lebih menderita dari saya bebas dari derita. Gitu. Oke, baik. Maka ada perubahan. Thank you so much. Ya, mudah-mudahan sesi kita kali ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak Dokter Yudi sudah hadir. Thank you so much. Terima kasih Mbak Rami ngajakin ngobrol. Thank you semuanya sudah bergabung. Thank you. Ya, bye-bye. Bye-bye.